tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Hanya saja Ahlus Sunnah berbeda pendapat di dalam menyikapi al-waqi'iyah, kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Oh, umat Islam terpisah-pisah, ada negara Saudi, negara Irak, negara Iran, negara Indonesia, negara Malaysia pecah menjadi negara-negara. Ini kan namanya fakta, kenyataan. Kenyataannya semacam ini, realita. Nah, pertanyaannya, sementara negara Islam ini terpecah seperti ini, khilafah belum tegak, apakah kepemimpinan ini tidak sah? Itu jadi perdebatan fikih. Sebab kalau kepemimpinan ini semua dianggap tidak sah, semua berdosa. Nah, ini yang menjadi kajian para fuqaha. Akhirnya banyak fuqaha mengatakan nggak apa-apa. Masing-masing negeri punya pemimpin, masing-masing negeri punya pemimpin, tapi dengan syarat mereka terus membangun kerjasama supaya ke depan nanti mereka mudah disatukan. Supaya ke depan nanti mereka menyatu di bawah satu khilafah yang alami. Nah, ini yang jadi perdebatan. Nah, kemudian muncul lagi perdebatan. Bagaimana kalau negara Islam ada yang pakai sistem demokrasi seperti Indonesia? Nah, apa boleh kita terlibat di dalamnya? Nah, di sini ada perbedaan. Ada kelompok saudara kita mengatakan nggak boleh. Kita harus konfrontasi, harus kita lawan. Tapi sebagian saudara kita bilang, ya demokrasi ini memang nggak boleh. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nanti musuh Islam yang ngatur negara ini. Nanti madaratnya akan lebih besar. Sementara dalam kaidah fikih kan ada dinyatakan, yaitu wujubul amal bi akhafid dororin. Beramal dengan doror yang lebih kecil. Akhirnya sebagian saudara kita boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen, tapi dengan syarat jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lid darurah, lil haja. Nah, ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat khilafah harus ditegakkan. HTI betul, memang khilafah itu harus ditegakkan. Nah, cuma memang ada perbedaan antara FPI dengan HTI. HTI punya proposal untuk pendirian khilafah memang sangat idealis, sangat bagus, itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus, memang seperti itu yang kita inginkan. Hanya saja kita di Front Pembela Islam menginginkan tesis soal khilafah yang sudah begitu bagus, yang sudah begitu luar biasa, di dalam pelaksanaan untuk mewujudkannya, jangan kita menolak kenyataan yang ada. Artinya begini, jangankan menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, menyatukan Malaysia sama Indonesia aja setengah mati. Indonesia ini disatuin sama Malaysia, wah setengah mati, sampai sekarang lagi pada berebut pulau. Pulau diperebutkan sampai ke pengadilan. Coba kita pikirkan pakai logika aja. Ini kerja mudah atau kerja sulit untuk menyatukan dua negara? Dua negara Indonesia dan Malaysia bersatu, umpamanya menjadi negara Nusantara. Saya mau tanya jujur, itu kerjaan mudah atau sulit? Enggak gampang. Enggak gampang. Lalu bagaimana menyatukan 125 negara lebih? Negara Islam di dunia saat ini 125 negara lebih. Gimana menyatuin mereka semua? Dulu Mesir pernah disatukan dengan Libya. Namanya Republik Persatuan Arab. Satu, jadi satu negara. Tapi di tengah perjalanan konflik. Yang orang Mesir pengen yang mimpin, yang orang Libya pengen yang mimpin. Pecah lagi. Ya sudah kalau gitu jalan masing-masing. Akhirnya Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri. Nah, jadi artinya FPI mencoba untuk berpikir realistis. Oh, ini nggak gampang untuk menyatukan negara-negara. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuman yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Antara lain, saya tidak sebutkan semua, antara lain yang disebutkan di situ, satu. Jadi begini, sebelum saya masuk ke pertama.
untuk menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, ini pekerjaan yang sangat berat. Saya tidak katakan mustahil, tapi sangat berat. Nah, oleh karenanya FPI melihat jangan langsung kita melangkah kampanye berteriak, ayo satukan semua negara, hapuskan Indonesia, hapuskan Malaysia, hapuskan Saudi, hapuskan Emirat, hapuskan Mesir, cukup satu khilafah. Kalau itu yang kita ungkapkan, maka seluruh negara-negara tadi akan jadi musuh kita. Indonesia akan melihat, wah ini musuh nih, dia mau ngapus NKRI. Mesir melihat, wah ini musuh, dia mau ngapus Mesir. Malaysia juga lihat musuh, wah dia mau ngapus Malaysia. Itu sama juga kita menjadi kompetitor kekuasaan di hadapan mereka. Nah, negara mana yang mau dihapus? Saya mau tanya sekarang, pemerintah Indonesia kalau dengar NKRI mau dihapus, marah gak? Saya mau tanya sekarang, kalau Mesir dengar nih pemerintahnya ada gerakan mau hapus Mesir, kira-kira marah gak? Semua negara marah. Kalau kita berteriak seperti itu, semua negara akan jadi musuh kita. Nah, karena itu FPI melihat jangan menjadikan negara-negara Islam ini sebagai musuh kita dalam perjuangan. Nah, caranya bagaimana? Satu, kita ajak mereka. Yuk, mari negara-negara Islam, kalian silakan jadi pemimpin di negeri masing-masing. Tapi ayo dong, kita bersatu untuk membentuk mata uang bersama. Bikin mata uang bersama. Jangan Malaysia pakai ringgit, Indonesia pakai rupiah, kemudian Saudi pakai real. Nah, kemudian beberapa negara Arab yaitu pakai dinar, pakai dirham. Ayo dong kita satu. Eropa bisa. Eropa itu negaranya bukan satu, ada euro. Untuk seluruh negara Eropa pakai euro. Kenapa Eropa yang negara kafir bisa, kok negara Islam nggak bisa? Ayo kita pakai. Dan di mana hikmahnya? Kalau seluruh negara Islam bersatu dengan satu mata uang kita nggak kalah dengan dolar. Sekarang ini euro di atas dolar, karena dia bersatu. Dolar nggak bisa berkutik depan euro. Anda kata bersatu negara-negara Islam, ciptakan satu mata uang. Apalah namanya, apa dinar, apa dirham, atau apalah namanya. Tapi bersatu. Dolar nggak berkutik, bisa jadi satu mata uang kita 5 dolar. Bisa jadi. Kalau sekarang kan enggak, 1 dolar 13.000 rupiah. Anjlok kita. Nah, ini bukan mustahil. Ini kerjaan banyak negara yang mau. Malaysia sudah mau. Nah, kemudian beberapa negara seperti Iran, Irak, Mesir sudah mau. Ini kan tinggal disatukan. Kalau mereka disatukan di dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian mereka rumuskan bagaimana supaya negara Islam punya mata uang bersama, itu berarti menuju ke arah khilafah. Itu dulu. Jadi FPI itu punya proposal, kita dorong itu dulu. 1, 2. Contoh saja. Bagaimana supaya negara Islam bersatu? Ayolah negara Islam kumpul supaya umat Islam dari masing-masing negara kalau mau berkunjung ke negara Islam lainnya dipermudah, bebas visa. Kayak kita nih sekarang, kita ke Malaysia kan gampang. Nah, kita kalau negara ASEAN ini udah bebas visa. Nah, kita jalan di airport udah langsung dapat visa, nggak sulit. Tapi kita mau ke Saudi dapat visa setengah mati. Kita ke Mesir mau dapat visa setengah mati. Di situ aja kita belum bersatu. Nggak usah menyatukan negara dulu lah. Bagaimana orang Indonesia ke Mesir gampang. Bagaimana orang Mesir ke Indonesia gampang. Bagaimana orang Indonesia nih ke Pakistan gampang. Bagaimana Pakistan ke Indonesia gampang. Jadi kita bebas visa. Kalau perlu nggak perlu paspor. Dan itu terjadi di Eropa. Negara-negara Eropa hanya dengan menggunakan kalau kayak kita KTP itu bisa keliling Eropa. Naik kereta. Mereka pakai itu KTP, mereka lalui seluruh negara Eropa. Nah kok negara kafir bisa, kita enggak. Padahal kan negara Eropa sendiri-sendiri. Inggris sendiri, Jerman sendiri, Prancis sendiri, Spanyol sendiri, Italia sendiri, Belgia sendiri. Mereka semua negara-negara sendiri. Tapi dalam urusan mata uang, mereka satu, euro. Dalam urusan visa, mereka satu, bebas visa. Orang Eropa mau ke negara Eropa mana aja bebas. Nah, saya mau tanya, kalau orang Indonesia bebas ke Malaysia, bebas ke Brunei, bebas ke Pakistan, bebas ke negara Arab, kira-kira bagus tidak? Ini yang kita dorong. Nah, mendorong ini nggak menjadikan kita kompetitor bagi para
pemimpin negara. Pemimpin negara melihat, oh ini saran bagus. Ini bisa menjalin hubungan lebih baik. Kita tidak merebut. Nggak usah hapus Indonesia. Nggak usah hapus Pakistan. Nggak usah hapus Mesir. Ini yang jadi persoalan. Kawan-kawan kita di HTI, bagus dia punya konsep. Nah, tapi grassroots yang dibawa, kadang-kadang suka melontarkan begitu. NKRI mesti dihapus. Indonesia nggak boleh ada. Pakistan nggak boleh ada. Saudi nggak boleh ada. Semua jadi satu negara. Nah kalau pemerintah dengar bagaimana? Wah ini mau hapus Indonesia nih. Dijadikan musuh. Nah itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Saat ini orang Indonesia mau kawin di Malaysia setengah mati. Orang Malaysia mau kawin di Indonesia setengah mati. Kenapa nggak dipermudah? Pokoknya sesama negara Islam yang dari sini mau kawin di negeri ini, yang ini mau kawin di negeri ini, dipermudah. Ini yang mesti didorong. Yang keempat, di Eropa itu mereka punya parlemen bersama. Jadi Inggris punya DPR, Belanda punya DPR, Italia punya DPR. Nah, DPR ini mengirim utusan. Mereka membentuk parlemen Eropa. Jadi parlemen Eropa kalau sudah berkumpul, seluruh negara Eropa ada. Dahsyat, ini orang kafir bisa bersatu begitu. Padahal beda-beda negara. Kenapa kita negara Islam nggak bisa? Yang kelima, kita lihat, ini orang-orang kafir nih. Mereka bersatu dalam apa? Dalam pertahanan militer. Mereka bentuk NATO. Satu aja negara Eropa diganggu, NATO turun semua. Inggris diganggu, Belanda kirim tentara, Italia kirim tentara, Spanyol kirim tentara, digebuk dan ngeganggu. Mereka punya kapal induk, mereka punya pesawat, mereka punya amunisi. NATO itu pertahanan militer rame-rame. Sampai hari ini negara-negara Islam nggak bisa ngebentuk fakta pertahanan militer. Kenapa kita nggak bentuk bersama? Kalau kita bentuk bersama, sebentar Israel bisa kita usir. Ini makanya jalan kita menuju khilafah ini nggak gampang. Boro-boro mau khilafah, ini kerja soal visa aja. Kita nggak mau bersatu. Kita khilafah belakangan dulu lah. Ini dulu, ini kalau bisa nih. Umat Islam semua negara, Saudi, Mesir, Libya, Indonesia, Malaysia, semua bersatu, punya tentara. Rame-rame patungan beli kapal induk. Rame-rame patungan beli semua persenjataan. Mana berani Amerika sembarangan ganggu negeri Islam. Jadi kalau ada negeri Islam bermasalah, negara kafir nggak usah masuk. Cukup negara Islam yang masuk. Tentara gabungan dari seluruh negara Islam masuk, amankan. Nggak ada sampai saat ini. Eropa punya sejak dulu. Mereka kompak di NATO. Nah dulu Eropa Timur juga punya, yaitu Warsawa. Nah, tapi udah bubar sekarang. Tapi yang Eropa yang saat ini ada mata uang mereka satu, euro. Parlemen mereka bersatu. Kemudian visa mereka mudah. Kemudian antar bangsa Eropa mau kawin dipermudah. Orang Perancis mau kawin di Italia, Italia mau kawin di Spanyol, Spanyol mau kawin di Inggris. Semua serba mudah. Bahkan perjalanan antar negara mereka nggak perlu pakai paspor. Cukup mereka pakai KTP udah bisa melintasi sekian belas negara Eropa. Dan mereka bikin persatuan untuk fakta pertahanan militer yang bernama NATO. Mereka saling membela satu sama lainnya. Kenapa negara Islam nggak buat itu? Baik, yang berikutnya lagi. Negara-negara Eropa ini juga luar biasa. Mereka di dalam kontrol telekomunikasi mereka bersatu. Mereka jaga, mereka punya satelit. Mereka jaga. Nah, supaya nggak disadap sama Amerika, nggak disadap sama negara-negara lain. Mereka bersatu. Nah, umat Islam, negara-negara Islam nggak bersatu. Masing-masing beli satelit sendiri. Indonesia beli satelit Palapa. Yang bikin Amerika. Yang operatornya Amerika. Yang jalanin Amerika. Akhirnya presiden telepon disadap sama Amerika. Kan musibah. Presiden kita disadap handphonenya. Berapa kali terjadi dari zaman Habibie. Sampai rekamannya diperdengarkan. Bisa kita bayangkan kalau presiden dia punya komunikasi bisa disadap. Bagaimana kita semua? Nah, mestinya negara-negara Islam bersatu. Punya satelit termahal. Patungan. Tutup ini. Yang namanya seluruh dunia Islam dengan satu satelit mereka berkomunikasi. Bisa kalau mau. Modalnya banyak kok. Saudi punya duit. Negara-negara Arab kaya raya. Malaysia juga ekonominya maju. Nah ini nggak dijalankan. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, nanti Anda bisa lihat dalam hasil Munas FPI ada 10 langkah yang kita minta semua untuk disatukan. Nah,
kalau duitnya udah satu, fakta pertahanannya ada, kemudian visanya gampang, satelitnya ada, nanti termasuk kurikulum pendidikannya disatukan. Nah kalau semuanya sudah bersatu, ngajak mereka bentuk khilafah lebih mudah. Ya sudahlah, ini kita udah satu semuanya. Nah bagaimana kita bikin aja khilafahnya. Nah khilafahnya apa? Ya sudah, organisasi konferensi Islam yang menjadi khilafahnya. Presiden-presiden yang ada di negara-negara anggap itu amir-amirnya. Kan bisa. Jadi Indonesia punya presiden, Saudi punya raja, tapi semua presiden, semua raja, semua perdana menteri yang ada di negeri-negeri Islam tunduk kepada satu khalifah. Kan bisa. Siapa bilang tidak bisa ya ikhwan? Kan dulu juga di zaman para sahabat tiap daerah kan ada amirnya diangkat saudara. Ini kan cuma soal istilah, presiden, perdana menteri, ini istilah. Nah, jadikan mereka sebagai amir-amir. Itu ngomongnya enak. Ngomongnya nih enak. Nah, ini hari ini siang ini kita mimpi udah bagus kan? Bagus mimpi, Masya Allah kalau bersatu. Tapi mewujudkannya setengah mati, saudara. Nah, karena itu saya berharap mudah-mudahan dengan adanya gerakan-gerakan semacam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dalam waktu dekat khilafah Islam bisa tegak di atas muka bumi.